Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang melaksanakannya. Pada kesempatan ini saya akan share salah satu indikator yang berdasarkan BBMA O'Malley, yaitu BBMA O'Malley Scanner Dashboard. Sebelum kita mulai, saya harapkan rekan-rekan semuanya bisa mengerti dulu minimal basic dari strategi tersebut, karena indikator ini memang berdasarkan strategi BBMA O'Malley. Detail mengenai strategi tersebut, strategi BBMA O'Malley, teman-teman bisa searching, bisa mempelajarinya di beberapa channel YouTube, grup-grup Facebook ataupun grup di Telegram. Ya, intinya di beberapa media sosial banyak yang udah nge-share ya. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan share tool untuk mempermudah identifikasi signa-signa berdasarkan strategi tersebut. Oke. Kita buka contoh, kita buka chart di Euro USD, karena ini saya buka chartnya sedang market tutup ya, jadi saya coba buka di BTC ya. Nah, ini nggak masalah, teman-teman bisa buka chart apapun, karena chart ini hanya berfungsi untuk menampilkan dashboard saja. Oke. Ini ada ini indikatornya. Nah, parameternya pertama ada autolist. Kalau ini autolist, artinya indikator ini akan scan yang ada di Market Watch. Jadi teman-teman tolong pastikan di Market Watch ini adalah pair-pair yang akan teman-teman scan ya. Kalau misalkan ada beberapa pair yang tidak mau ditampilkan, ini bisa di remove atau di delete ya. Misalkan ini S&P 500, kita hide. Nah, seperti itu. Karena kalau di show all ini di beberapa broker bakal banyak banget, jadi disortir aja dulu. Nah, opsi yang kedua, teman-teman bisa di pair to scan ini tuliskan pair-pair yang ingin di scan aja. Walaupun di market watch-nya itu banyak, tapi hanya di beberapa pair. Contoh hanya pair di major pair aja, GBP USD, Euro USD, dan seterusnya. Dan seterusnya ini update interval, ini waktu untuk pengambilan data dalam second ya. Kalau misalkan 60 second berarti 60 detik ya, 1 menit. Per 1 menit ini di scan. Nah, ini font size-nya berapa, font name-nya apa, maksimum simbol per kolomnya ini, nanti ke bawahnya mau maksimum berapa pair. Ini show price mau ditampilkan atau enggak, show spread mau ditampilkan apa enggak. Kalau saya sih enggak ini ya, kalau spread ini dengan default. Yang mau ditampilkan ini time frame-nya apa aja. Nah, ini jaraknya. Jarak kita coba di 55, tampilannya seperti apa. Kita coba oke. Nah, karena ini agak tabrakan, karena saya memakai salah satu broker yang ada prefixnya EuroUSD.me, ada ujungnya, jadi kayaknya tabrakan, jadi harus digeser ya. Digeser misalkan jadi 80. Nah, ini teman-teman silahkan diatur aja ya untuk tampilannya. Nah, di sini di versi sebelumnya kita harus memilih dulu si dashboard ini hanya menampilkan re-entry saja atau ekstrim saja. Nah, di versi yang sekarang ini bisa menampilkan re-entry dan ekstrim secara bersamaan. Oke.
Tampilannya seperti ini. Euro USD di time frame weekly sedang re-entry sell, time frame daily sedang re-entry buy. Karena kalau warna merah ini sedang sell ya, kalau warna hijau ini sedang buy. Kita coba validasi betul apa enggak. Nah, saya sudah share juga di channel Telegram indikator-indikator ini. BBMA Labels yang terbaru ini bisa menampilkan MHV. Nah, untuk saat ini kita false saja dulu, jangan tampilin dulu ya. Nah, ini parameternya silahkan diatur. Ini di false. Oke. Nah, seperti ini silahkan diatur sesuai enaknya aja, nyamannya seperti apa. Dan yang kedua, chart and time frame quick change. Kalau secara default seperti ini, coba kita lihat. Nah, ini kan terlalu kecil ya. Coba, kita atur lagi. Misalkan lebarnya kita tambahin, lebar tombolnya 75. Tingginya 18. Ini silakan atur-atur aja. Kalau misalkan terlalu sempit, sesuai nyaman teman-teman aja ya. Oke, tampilannya seperti ini. Kita coba validasi ya, betul apa enggak ini signal-signalnya di Euro USD. Ini Euro USD, kita coba pastikan betul apa enggak nih. Di Euro USD time frame weekly ini sedang re-entry sell. Kita coba ganti ke weekly, betul apa enggak? Nah, kenapa dia menampilkan re-entry sell? Karena terdeteksi terakhir ada CSM, ada candlestick momentum, dan harga sekarang sedang reject di MA510 high, dan kondisinya sedang re-entry sell. Oke, di time frame daily sedang re-entry buy. Kita coba re-entry buy. Oke. Harga sekarang sedang reject di MA510 low, dan terakhir ada CSAK candlestick arah kuku, yaitu dengan ditandai break mid BB dan MA510 high, dan harga sedang koreksi ke MA510 low, dan ini teridentifikasi sebagai re-entry. Oke, di daily di H1 ada re-entry sell katanya. Re-entry sell ya. Seperti ini. Dan di M5, nah M5 sedang re-entry sell juga, karena harga sedang turun dan reject, dan high-nya itu reject di MA510 high. Oke, kita pindah coba di time frame di pair yang lain ya. Oke, USD. Nah, AUD Kanada lah. Di AUD Kanada ini time frame daily sedang re-entry buy katanya. Nah, ini harga sedang naik, dan harga running price sekarang sedang re-entry dalam kondisi re-entry buy. Di time frame H1 re-entry buy juga sama. Kita coba di yang lain, di GBP Kanada. Kita tinggal klik di sini GBP Kanada. Oke, di time frame H1 sedang re-entry buy. Kenapa re-entry buy? Karena terakhir ada ekstrim, kemudian disusul dengan CSAK. Kemudian harga sedang reject di MA510 low, dan begitu seterusnya. Nah, terus kemudian gimana cara untuk validasinya? Untuk validasinya, kalau indikator ini memang belum support untuk alert ya, untuk push alert ataupun push notification ke MT4 Mobile dan ke Telegram. Fitur untuk push alert atau push notif ke Telegram dan channel Telegram itu hanya ada di IE, di BBMA Oma Ali Analyzer Dashboard. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Dan indikator ini pun belum support untuk alert di multi time frame. Jadi ketika contoh ada RRE re-entry extreme,
Nah, ini belum bisa support ya. Tapi minimal mudah-mudahan ini bisa memudahkan teman-teman ya. Nah, kalau untuk trading manual, silahkan teman-teman cari di sini ada dua warna yang bersamaan. Contoh di sini, AUD-JPY. Nah, AUD-JPY ada di M5 dan M15 ini re-entry sell, re-entry sell. Re-entry sell dan re-entry sell. Coba kita lihat AUD-JPY. AUD-JPY di M15 sedang re-entry sell karena ini ada CSAK, dan di M5 pun ada re-entry sell. Soalnya terakhir ada CSM dan harga sedang reject di MA 5 dan 10 high. Nah, cara entry-nya bagaimana? Silahkan teman-teman explore sendiri bagaimana. Tool ini hanya untuk mempermudah identifikasi re-entry dan ekstrim saja. Apalagi bagi rekan-rekan yang biasa memakai multi time frame ya. Atau bisa kita validasi re-entry-nya. Contoh kita terdeteksi di euro aja dulu ya. Di euro di daily ini ada re-entry buy di time frame daily. Di daily ini ada re-entry buy. Kita tanda kasih apa? Kasih tanda sedang re-entry buy. Nah, di area ini kita udah siap-siap untuk masuk buy ya. Silakan teman-teman validasi di dua time frame atau minimal satu time frame di bawahnya, di H4 ini dalam kondisi seperti apa, atau nanti bisa nunggu ada ekstrim di sini, atau di H1 tunggu ini udah mulai muncul CSE ya di time frame H1. Nah, di time frame H1 ini udah mulai muncul ekstrim. Nah, kalau kita tampilkan MHV-nya di time frame H1 ini udah mulai ada MHV buy zone. Nah, untuk validasinya seperti yang sudah saya share di channel Telegram, bagaimana untuk identifikasi bahwa MHV ini bisa valid atau enggak. Silahkan turun satu time frame dan masukkan indikator awesome oscillator. Kita tandai dulu. Kita tandai ini. Ini area MHV di H1. Nah, kita turun time frame di M15. Nah, di M15 minimal nanti harus ada double bottom ataupun double extreme. Nanti tunggu muncul ekstrim di sini atau double bottom di sini. Dan validasi dengan indikator awesome oscillator harus divergence. Nah, nanti kalau misalkan indikator awesome oscillatornya divergence, setelah itu ada CSAK dan re-entry, barulah teman-teman bisa masuk. Detail mengenai strategi tersebut sudah di-share di channel Telegram dan di channel salah satu channel YouTube terbesar yang biasa membahas strategi BBMA Om Ali, yaitu channel Mata Senja. Silakan teman-teman lihat di sana bagaimana untuk strategi yang lebih lengkapnya. Di sini saya hanya akan share fungsi dari indikator ini saja. Tolong dipastikan sebelum attach indikator ini di Market Watch, teman-teman sortir dulu pairnya. Jangan terlalu banyak, jangan di show all ya, jangan dulu di show all. Atau disortir, walaupun di show all silakan sortir lagi pair-pair yang mau ditampilkan. Atau alternatifnya teman-teman bisa masukkan pair-pair yang akan di scan di pair to scan, dan auto listnya ini di user list. Jadi pair yang
kita mau aja. Oke, yang selanjutnya ada beberapa kendala, biasanya kok ini tampilannya amburadul, tabrakan. Di beberapa laptop atau di beberapa device itu ada yang udah high definition ya, udah tampilannya high definition. Jadi kalau misalkan tidak beraturan, ini bisa diatur di sini. Contoh MT4-nya yang di desktop, klik kanan di properties, compatibility, change high DPI setting. Nah ini saya memakai low definition. Nah kita pakai high definition, jadi seperti apa tampilannya. Nah tampilannya agak tabrakan ya, agak tabrakan, tapi bisa silahkan diatur. Tapi kalau misalkan kurang nyaman, bisa diturunkan resolusinya dengan cara ini, tampilan aslinya ya, dengan cara klik kanan, properties, compatibility, langsung di change high DPI setting. Ini di checklist, ini ke sistem ya. Oke, apply, oke. Baru buka lagi MT4-nya. Nah itu tinggal diatur aja bagaimana tampilannya, silahkan teman-teman explore masing-masing. Intinya indikator ini hanya sebagai tool untuk mempermudah identifikasi signal berdasarkan strategi BBMA O'Malley. Kenapa saya lebih mengutamakan dan lebih menyarankan untuk baik itu di BBMA O'Malley Analyzer Dashboard yang IE ataupun yang ini, untuk menggunakan di semi auto agar kita bisa lebih explore skill kita. Kita bisa memaksimalkan insting analisa kita. Jadi tidak mengandalkan 100% ke IE. IE dan indikator itu hanya sebagai tool untuk mempermudah kita untuk pengambilan keputusan. Karena sifat dari indikator dan sifat dari robot atau IE itu statis, sedangkan market itu dinamis. Jadi pergunakan semua alat tool, baik itu indikator ataupun IE, sebijak mungkin. Dan hasil kita yang menentukan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share untuk saat ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada bugs atau ada yang dirasa yang kurang, silakan hubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.